Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Coretan Inspirasi, channel yang akan membawakan cerita, info, dan fakta tentang tokoh-tokoh, kejadian, dan hal-hal menarik dari seluruh dunia. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan hidup seorang King of Rock, Freddie Mercury. Siapa sih yang tak kenal Freddie Mercury? Ya, dia adalah penyanyi legendaris paling berbakat dan inovatif di era rock yang berasal dari Inggris. Meski sudah meninggal 28 tahun yang lalu, vokalis band Queen ini tetap abadi di dunia musik dan juga di hati para penggemarnya. Freddie memiliki segudang kisah atas kehidupannya. Berikut ulasannya. Freddie lahir dengan nama Farouk Bulsara pada 5 September 1946 di Zanzibar. Orang tua Freddie, Bomi dan Jer Bulsara, adalah Parsis atau pengikut agama Zoroaster yang nenek moyangnya berasal dari Persia. Setelah Bomi dan Jer menikah, mereka pindah ke Zanzibar, Tanzania, tempat Bomi bekerja sebagai kasir di Pengadilan Tinggi Pemerintah Inggris. Keluarga itu menjalani kehidupan yang cukup makmur dengan pengasuh dan pekerja rumah tangga lainnya. Adik Mercury, Kashmira, lahir pada tahun 1952. Pada usia 8 tahun, orang tua Mercury mengirimkannya ke sebuah sekolah asrama di Mumbai, India, di mana ia belajar piano dan menghabiskan waktu luangnya dengan bibi dan kakek neneknya. Tak lama kemudian, Freddie bergabung dengan band pertamanya, The Hectics. Pada tahun 1963, Freddie kembali ke Zanzibar. Karena terjadi revolusi berdarah di Zanzibar pada tahun 1964, keluarga Freddie melarikan diri ke London. Di London, Freddie menimba ilmu di Ealing College of Art dan berteman dengan sejumlah musisi. Pada tahun 1969, Freddie bergabung dengan grup bernama Ibex sebagai penyanyi utama. Dia bergabung dengan beberapa band lain sebelum akhirnya menjadi vokalis band Queen. Pada April 1970, Freddie mulai mendirikan sebuah band bersama Brian May sebagai pemain gitar dan Roger Taylor sebagai pemain drum. Di tahun 1971, sang basis John Deacon bergabung dalam band tersebut. Freddie sendiri yang memilih nama Queen sebagai nama grup band mereka. Freddie beralasan jika nama tersebut terdengar sangat agung dan kedengarannya cukup indah serta termasuk nama yang cukup kuat. Pada waktu yang bersamaan, Freddie pun mengganti nama belakangnya yang semula Bulsara menjadi Mercury tak lama saat album pertama Queen keluar. Tak hanya memilih nama band saja, akan tetapi Freddie juga mendesain logo band tersebut. Tahun 1970 hingga tahun 1990 merupakan tahun kejayaan bagi Queen. Pasalnya, lagu-lagu dari Queen cukup banyak dinyanyikan dan sering diputar di radio di berbagai belahan dunia. Tak hanya itu, tak sedikit pula lagu dari Queen yang menjadi hits di dunia. Mulai dari Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, dan We Are the Champion. Tak hanya menjadi vokalis dalam band Queen saja, akan tetapi dirinya juga bersolo karir di tahun 1972. Ia mengeluarkan 2 album solo dan beberapa single. Ia juga menjadi produser bagi para musisi dan artis lainnya. Salah satu pertunjukan Queen yang paling terkenal adalah pada tahun 1985 di konser amal Live Aid. Hanya mengenakan tank top dan celana jeans,
Freddie memimpin penonton untuk bernyanyi bersama melalui beberapa hits terbesar Queen dengan energi dan gaya yang luar biasa. Bagi banyak orang yang menonton acara tersebut secara langsung atau di televisi, Queen memberikan salah satu penampilan terbaik pada Live Aid hari itu. Sepanjang hidupnya, Freddie disorot karena orientasi seksualnya yang menyukai sesama jenis atau homoseksual. Tapi siapa sangka ada satu wanita yang sangat dicintai Freddie, yaitu Mary Austin. Bahkan Mary Austin menjadi inspirasi di balik lagu Love of My Life. Pertemuan dan perkenalan Freddie dengan Austin terjadi pada tahun 1969 atau ketika Freddie belum membentuk Queen. Keduanya kemudian berkenalan dan berpacaran. Saking cintanya, mereka rela hidup di kontrakan sempit ketika Freddie masih meniti karir musiknya. Pasangan itu pada akhirnya bisa pindah ke apartemen yang lebih besar di Holland Road, London. Pada tahun 1973, ketika Queen meluncurkan album debut, Freddie meminta Austin untuk menikah dengannya. 6 tahun setelah permintaan pernikahan itu, Freddie tak pernah membahas apapun. Hubungan mereka mendingin bak air es. Austin penasaran dan mengatakan bahwa dia curiga Freddie selingkuh. Tetapi kenyataannya tidak. Austin akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada Freddie mengenai orientasi seksualnya. Dalam sebuah wawancara, Austin tak pernah bisa melupakan momen tersebut sepanjang hidupnya. Freddie mengatakan bahwa dia adalah biseksual. Tetapi kemudian Austin menampik hal itu dengan mengatakan bahwa Freddie Mercury adalah homoseksual. Setelah itu, Austin pindah ke kontrakan terdekat yang dibelikan oleh perusahaan label musik Freddie. Meski begitu, hubungan mereka tetap erat dan dekat. Mereka sering melakukan tur bersama meski bukan lagi pasangan. Pasangan homoseksual Freddie bernama Jim Hutton. Freddie pertama kali bertemu Jim di sebuah klub. Ia menawarkan pria itu minuman dan Jim malah menolaknya. 18 bulan kemudian, keduanya kembali bertemu di klub yang sama. Freddie kembali membelikan minum untuk Jim dan mereka memutuskan untuk menjalin kasih. 2 tahun kemudian, dua sejoli ini pindah ke Garden Lodge di London. Meskipun Freddie dan Jim tak pernah menikah, namun mereka bersikap seolah mereka adalah pasangan yang menikah. Masing-masing mengenakan sebuah cincin di jari untuk menunjukkan seberapa besar komitmen mereka terhadap satu sama lain dan memanggil satu sama lain dengan sebutan suami. Jim Hutton menunjukkan kesetiaannya dengan tetap berada di sisi Freddie hingga akhir hayatnya pada tahun 1991. 3 tahun setelah kematian Freddie, Jim Hutton menerbitkan buku yang menceritakan tentang waktunya bersama Freddie berjudul Mercury and Me. Pada awal tahun 1987, Freddie mulai yakin bahwa ia sakit, namun ia terus-menerus menunda untuk berobat ke dokter. Akhirnya, berkat bujukan dari mantan pacar Freddie, Mary Austin, sang vokalis band Queen itu pun pergi ke dokter pada akhir April 1987. Dan seperti kemudian diketahui, Freddie positif terinfeksi HIV. Februari 1990, Queen tampil dalam acara penghargaan Music Brit Award ke-11. Dan tak banyak yang tahu, itu adalah terakhir kalinya Freddie tampil di panggung. Freddie meninggal karena pneumonia bronkial terkait AIDS di rumahnya di London pada 24 November 1991.
Freddie meninggal di usianya yang ke-45 tahun. Sehari sebelum kematiannya, pada 23 November 1991, Freddie merilis pernyataan, "Saya ingin menegaskan bahwa saya telah dites HIV dan positif. Saya menderita AIDS. Saya selama ini menjaga informasi ini untuk melindungi orang-orang di sekitar saya. Namun waktunya telah datang bagi teman-teman dan penggemar saya di seluruh dunia untuk mengetahui kebenaran itu. Saya berharap setiap orang bergabung dengan dokter saya dan semua orang di seluruh dunia bergabung memerangi penyakit yang mengerikan ini." Tak lebih dari sehari kemudian, Freddie meninggal. Berikut beberapa fakta menarik dari Freddie Mercury. Logo untuk band Queen dirancang sendiri oleh Freddie dan lambang tersebut merupakan gabungan dari zodiak semua member Queen ditambah burung phoenix untuk melambangkan kebangkitan. Mulai dari usia 9 hingga 12 tahun, Freddie gemar mengoleksi perangko dari berbagai macam negeri, mulai dari Zanzibar, Inggris, Selandia Baru, hingga Monaco. Kini koleksi tersebut dipajang di London's Postal Museum di samping koleksi perangko John Lennon. Freddie terkenal memiliki senyum yang ikonik karena vokalis ini memiliki 4 gigi lebih di bagian belakang gusinya. Namun, ia tidak ingin membetulkannya ke dokter gigi karena Freddie takut bahwa tindakannya tersebut dapat berdampak terhadap kemampuannya untuk bernyanyi. Sebagai seorang penyanyi, Freddie Mercury dituntut untuk sebisa mungkin menghibur para penggemarnya. Walaupun ini berhasil, sebenarnya ia memiliki kepribadian introvert dan pendiam. Freddie Mercury ternyata adalah seorang pecinta kucing. Selain memelihara 10 kucing di apartemennya, ia juga menciptakan sebuah lagu yang didedikasikan khusus untuk kucing-kucing kesayangannya itu. Itulah tadi kisah singkat mengenai The King of Rock, Freddie Mercury. Inspirasi yang bisa kita coretkan untuk hidup kita lewat cerita Freddie Mercury adalah tetaplah menjadi orang yang ramah dan berbaik hati kepada semua orang sebesar apapun namamu di luar sana. Hargailah setiap waktu bersama orang-orang tersayang di dekat Anda, sama seperti Freddie yang sangat mencintai orang terdekatnya hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info video terbaru dari channel Coretan Inspirasi. Akhir kata, coretkanlah cerita, tebarkanlah inspirasi.